Oke, welcome guys, balik lagi bersama saya ya di game yang terbaru nih, yang digadang-gadang ada Sioyannya ya. Tapi kalau dilihat-lihat mirip ini mirip Tangsan ya, karena dia punya cincin di tubuhnya ya. Nah, kayak gini nih, ini kan cincin ya nih. Ini mirip si Tangsan sih kalau menurutku ya. Tapi di sini ada Sioyan juga gitu kan masalahnya. Nah ini ya, kalau dari gambar-gambarnya tuh, nah nih, ini kayak mirip Tangsan sih perang-perangnya. Tapi ada juga dari game lainnya ya. Oke, kita akan masuk. Nih saya tes one ya. Seminggu CP 15 juta sebenarnya telat sih. Ini udah seminggu. Menurut saya telat, tapi kalau menurut kalian gimana? Tapi ini tanpa top up yang gede ya. Ini cuma top up $2 doang. Top up iseng-isengan, bukan serius buat top up ya. Ini emang bener-bener nggak serius buat top up sih, cuman kayak isengan lah, iseng-isengan. Nah ini teman-teman, ya ada sih yang namanya bertanya tentang resep ya, resep di house ya, di rumah. Sebenarnya kalau resep itu kan bisa di share ya, bisa di share, terus nanti bisa dikasih jawaban sama teman kalian, itu mudah lah, nggak perlu kita bahas. Tapi yang lebih pentingnya lagi, seperti tadi malam saya di event itu juara 2 ya, di event juara 2 bisa kill banyak gitu ya. Tapi saya nggak record ya, karena memang saya baru percobaan trik ya, baru beberapa percobaan. Saya pikirkan dulu, saya pastikan dulu gitu ya, pastikan dulu apakah benar-benar trik yang saya pakai itu berhasil atau enggak gitu. Jadi saya enggak langsung konten buat trik langsung dikontenin, enggak, saya coba dulu gitu, penjajakan dulu. Kalau misalkan enggak bagus ya enggak bakal saya share. Oke, jadi trik-trik yang saya pakai ini trik-trik yang emang sudah paten ya, sudah diuji sama diri saya sendiri dan sudah terbukti ya, terbukti bagus. Oke, yang pertama tadi yang baru masuk itu kan saya ada 2 karakter ya. Nah karakter yang pertama itu tes one, yang kedua itu adalah Meria ya, Meria. Oke, yang kedua adalah Meria. Jadi yang pertama ini tugasnya ngumpulin item-item yang buat female. Nanti si Meria ini, si Mar ini tugasnya untuk membeli di toko ya, dilelang, seperti misalkan di daerah sini nih, mana market ya. Nah di sini biasanya saya itu akan mengirimkan itemnya itu di sini. Jadi saya lihat dulu nih, ini tokonya nih female nih, misalkan female nih kan. Kita lihat di sini. Di sini ada kepala nih di bawah, di atas baju, kepala, sepatu, kepala. Saya bikinnya yang lain gitu. Misalkan saya bikin pedang, terus saya kirim, terus saya ganti akun gitu ya. Atau saya share dulu tuh, saya ganti akun, nanti beli pakai akun yang satu lagi untuk kumpul-kumpul di akun yang ini, untuk kumpulin ingot di akun yang ini teman-teman.
Nah, untuk kumpulin ingot di akun yang ini. Jadi akun yang ini tuh kemarin saya hampir ingotnya banyak ya. Ingotnya banyak. Jadi saya bisa kumpul-kumpul, akhirnya bisa untuk ngebangun ya, bisa ngebangun untuk apa namanya? Ngebangun untuk power ya. Ngebangun untuk power. Lalu seperti di event yang ini nih, bentar ya, yang ini kayaknya bukan deng, bukan bukan juga, mana ya, semalam sih ada, mungkin sekarang udah hilang kali ya. Dingin banget gimana ya, ini kayaknya udah hilang kayaknya. Bentar dulu. First leader Hall of Immortal. Nah, ini teman-teman, Immortal Pavilion ya. Alhamdulillah saya bisa juara 1 ya. Walaupun cuma top up $2 ya. Top up $2 dan yang lain ya mungkin lebih dari itu gitu. Sebenarnya rahasia untuk bisa bermain di event, kalau di VV ya mungkin player vs player mungkin saya kalah gitu ya, pasti kalah gitulah, nggak top up itu kan beda CP. Tapi kalau di event itu bisa menang, itu ada rahasianya teman-teman. Karena kalau kita lihat dari filmnya, ini kan antara perpaduan beberapa film ya, sebenarnya bisa dibilang ini Tangsan karena dia punya punya cincin. Nah, kalau kita bisa lihat nanti, nah ini ada cincinnya tuh, biru sama putih ya. Awalnya cuma 1 cincin. Terus di sini ada daily login mana ya? Login. Saya suka bingung sendiri kalau main game ini tuh. Gimana loginnya gitu. Daily login, coba. Daily. Bukan yang ini ya. Yang login tuh benefit kayaknya nih. Sign in nih. Nah, bukan yang ini. Level up. Weekend. Kemarin ada palu lah. Kalau di awal main itu ada palunya gitu. Bonus palu gitu loh. Anehnya itu. Berarti kalau misalkan ada bonus palu, berarti ini Tangsan kan. Saulen. Di sini kemarin nih. Di sini kemarin ada palu sih. Apa mungkin palunya buat ini aja kali, untuk menjelaskan bahwa ini tuh gamenya game Tangsan gitu ya. Kalau gamenya sendiri kan Ancient Seal ya. Tapi ada gambar Shoyan juga, ada palu juga gitu. Jadi dia mengadopsi dari beberapa game ya. Dari beberapa game, terus ini mode untuk peningkatannya juga dari beberapa game juga teman-teman. Nah, kita akan lihat ya. Di sini adopt
kadang saking banyaknya pilihan saya puyeng gitu ya. Di sini ada 5 elemen. Nah, 5 elemen ini dia lebih condong ke God Emperor ya. Ini condong ke God Emperor. Terus kalau misalkan tentang body, nah ini key refining atau kultivasi dia lebih condong ke BTTH sih kalau masalah kultivasi ya. Soalnya kalau yang lain kayaknya jarang yang pakai nama kultivasi ya. Kultivasi gitu ya, yang pakai duduk lama gitu kan. Terus meningkatkan. Kalau yang lain kayaknya instan ya, kayak naikin kekuatannya tuh dari barang, dari benda gitu kan kalau game lain kan. Terus dari ngebunuh hewan gitu kan. Nah, kalau Shoyan kan dia lebih condongnya ke duduk bersila gitu. Nah, ini condong ke BTTH. Tapi di sini ini ke immortal Lord of Immortal ya. Nah, rahasia saya bisa sampai kuat karena saya fokus ke sini teman-teman. Fokus ke yang namanya Meridian. Kenapa Meridian? Karena kan di dalam filmnya, kalau yang kan gini ya teman-teman ya. Kalau filmnya Soulland, saya akan fokus ke cincin. Ya. Kalau filmnya Soulland, saya akan fokus ke cincin. Dan kalau filmnya BTTH, saya akan fokus ke api. Api surgawi yang itu yang kayak Blood Flame tuh kan, terus ada Cyan Flame itu kan. Itu akan fokus ke api. Lalu kalau filmnya dia fokus ke senjata, saya akan pilihnya senjata gitu. Nah, karena di sini saya pikir game ini lebih condong ke Lord of Immortal ya. Legend of Xianwu itu, yang Xianwu itu. Yang Xianwu sama yang satunya lagi dia itu lebih condong ke Meridian. Kalau 5 element itu sama lah, hampir sama, itu kayak tambahan doang, sama dengan item biasa lah, nggak terlalu ngefek apa ya, ngefek banget, tapi di setiap game itu pasti ada celah teman-teman, pasti ada celahnya itu yang dikasih kesempatan buat yang nggak punya uang ataupun untuk free player itu dikasih kesempatan untuk bermain dan bersaing. Tapi ada juga ini nih, satu lagi, tunggu sebentar saya kasih tahu nih. Ini ada yang aneh juga sih sebenarnya. Kenapa di sini ada tangannya ini ya? Nah, ini. Kalau dari mata ini kan filmnya Xianwu ya. Ini mata ini ya, yang matanya sebelah kanan itu Xianwu, terus di sini ada naga nih. Ini Xianwu juga nih, naga nih. Karena ini tentang Ajura nih, naga nih, Dragon Seek. Oke, kita lihat ya. Ini naga Ajura miliknya Xianwu di film Apotheosis ya. Saya pusing ini gamenya. Beda-beda ya semua ini. Nah, ini ya, ini dewa Ajuranya nih. Ini Ajuranya. Saya bingung sebenarnya nih. Nah, ini Ajura ya. Ini hijau dewanya, Ajuranya ya. True Dragon nih. Yang ada naganya itu kan Xianwu ya. Terus yang ada naganya lagi, yang tapi ini naganya di rantai, posisinya di rantai nih. Ini nanti kalau dimainin ini di rantai dia lebih condong ke Xianwu sih. Yang masih di penjara kan, belum dilepasin gitu kan. Dan Xianwu juga
ya sama sih tentang elemen, meridian, terus naga gitu ya. Tapi dalam setiap game itu pasti ada celah yang disiapkan oleh developer bagi para pemain yang emang nggak punya duit buat bersaing dengan para player yang top up. Pasti ada, nggak mungkin kalau nggak ada teman-teman. Jadi di setiap game itu pasti ada celah yang disiapkan oleh developer untuk para pemain yang memang keuangannya kurang ataupun sayang untuk melakukan top up, ataupun memang ya intinya nggak terlalu suka lah, cuman seneng main game doang. Karena game itu dibuat bukan untuk nyari duit doang, kayak biar ada persaingan. Biasanya ya di dalam game itu akan disiapkan yang namanya mode pancingan. Nah, mode pancingan itu kalau full maksudnya full itu full top up ya, harus top up gitu. Full top up itu nanti nggak seru gamenya, nggak akan ngebangkitin yang namanya jiwa-jiwa apa namanya spender gitu ya. Kalau dia harus top up semua itu nggak akan ngebangkitin jiwa spender. Makanya itu di dalam game itu dikasih celahnya ini kita harus cari gitu, di mana nih celahnya, di mana nih game ini nih kuncinya gitu, biar kita minimalnya bisa bersaing lah, walaupun nggak juara 1 tapi kita bisa top 5 top 10 di CP ataupun di event gitu. Gimana nih caranya, solusinya ya? Kayak misalkan di rank saya kadang-kadang top 10 sih, kadang-kadang turun ya. Ini turun nih 11 nih. Ini saya turun karena saya belum upgrade, baru bangun ya. Biasalah kalau kesalip mah ya. Kalau pagi-pagi gini kesalip biasa sih menurut saya. Karena pasti kalau misalkan pagi-pagi gini saya kan belum ngapa-ngapain. Mereka kan udah up ya. Jadi ya saya selalu kekejar kalau jam-jam segini. Tapi biasanya saya salip lagi nanti jam udah mulai sore lah gitu. Saya salip lagi karena event yang pertarungan itu rata-rata jam 3 sampai jam malam ya. Jam 3 sore sampai jam malam gitu. Kalau yang pertarungan yang penting-penting, event-event gede lah ibaratnya. Kalau pagi sampai sore itu event-event kecil, jadi jangan di up cepet-cepet gitu ya. Santai aja. Oke, di game ini rahasianya itu ada di meridian teman-teman. Ini karena lebih condong ke Xianwu. Ada lah kalian juga pasti yang udah pernah main game ini bakalan tahu ya, kalau ada naga hijau yang dirantai ya, itu kan Azura ya. Azura di apotesis juga ada Azura ya, naga Azura ya. Di Asura atau Azura ya, itu di apotesis tuh ada naga ya yang dirantai, yang belum dilepaskan. Di apotesis apa di mana ya? Iya di apotesis kalau nggak salah. Bukannya yang Xianwu belum dilepaskan ya, masih terpenjara ya. Terus kalau di God Emperor itu naganya udah bebas kayaknya. Nah, pokoknya banyak banget game-game Donghua yang emang ada naganya ya. Oke, seperti itulah tentang naga. Kita bahas nanti. Tentang film itu mah yang dibahas, soalnya bukan gamenya. Tapi di sini yang kalian harus pentingkan dan kalian harus pupuk ya di dalam
karakter kalian tuh meridian. Meridiannya harus dibuka semua ini. Ini meridian punya saya yang belum dibuka 2 lagi nih. Ini lagi kumpul-kumpul nih, kurang 8 bonjet ya. Bisa beli meridian lagi nih. Ini udah kebuka semua. Tinggal 2 doang dan udah saya upgrade terus ya. Saya semangat untuk upgrade. Yang ini udah sampai gold ya. Ini udah gold. Ini udah gold juga. Nah, kekuatan saya itu kalau untuk event saya mengandalkan meridian, teman-teman. Karena di dalam filmnya meridian ini sangat penting sekali ya. Sangat penting ya. Kayak dasar gitu. Dasar ini kan ada gerakan ya. Ini kan ada gerakan. Ini ada gerakan juga kan. Ini ada gerakan juga kan. Nah, ini tuh pondasi, teman-teman. Kalau saya lihat di filmnya ini pondasi. Jadi kalau meridiannya bagus, kalian pakai apapun bakal bagus gitu. Tapi kalau meridiannya acak-acakan, ya percuma gitu. Kayak artefak yang bagus dipakai sama orang yang acak-acakan gitu. Jadi nggak maksimal. Nah, gitu loh. Ya kayak jangan kayak banyak duit boleh, kaya boleh, tapi bodoh jangan gitu ya. Ingat. Nah, ini ya meridiannya. Terus yang selanjutnya adalah karena di sini di meridian ini adalah basic ya. Otomatis kalau kita udah punya basic, kita harus berpikir ke tank. Attack kita tinggal nambahin emblemnya sih. Kita mau nambahin gedein attack ataupun gedein heal ataupun gedein stun ataupun gedein ya atribut tambahan lah, itu bebas menurut kalian, suka-suka kalian. Tapi kalau saya pakainya itu adalah saya nyari di sini. Saya butuh ini, teman-teman. Nah, saya butuh aktifin skill ini. Ini kalau bisa yang ini sampai levelnya tinggi ya. Bisa nggak kalau levelnya tinggi? Mungkin ya. Mungkin. Tapi kalau yang ini, dia ini kan top up nih. Ini eksklusif pasif, ini untuk serangan ya. Ini attack. Kalau yang mount mobnya itu dia fokusnya ke attack. Kalau advance-nya itu dia ke heal. Jadi kalau saya pikir top up pakai attack, free ke heal. Berarti yang harus dibuat di sini kalau kalian bermain free itu tanker yang punya attack kuat. Ya attacknya dari yang lain gitu, yang ibaratnya yang lain item yang lain gitu kan. Banyak nih itemnya. Itemnya kan ini banyak. Wih, dapat pedang bro. Ya, harusnya dibuka satu lagi sih biar nggak usah nungguin lama waktunya. Dapat pedang yang mana nih? Ini fast up, start up. Oh, yang tengah, yang biru ya. Kebuka nih. Oh, ini apa aja nih? Flying mob, HP, true defense. Nah, ini defense nih. HP defense, skill damage, defense, attack. Nah, kayak gitu teman-teman. Jadi kalian tinggal pilih-pilih. Kalau saya pikir free-nya itu kalian build tank free. Kalau bisa bikin build tank free. Oke, itu yang meridian yang pertama. Yang kedua itu saya main di mob terus kayak yang dipakai gitu. Saya condongin kemana ya, itu sih tambahan ya. Karena yang utama itu yang harus kalian fokuskan itu di meridian basic ya. Dasar pondasi ya. Kalau di dalam pertarungan itu pondasi itu harus kuat banget ya. Kalau yang lain emblem sih yang lain sih tambahan. Oke, lalu yang selanjutnya adalah
gear ya. Gear yang saya pakai ini saya meniru di Wheel Hunter teman-teman. Kalau kalian itemnya kurang ataupun intinya nggak top up ya, cuma dapat dari bos harian, intinya kalian nggak top up, kalian fokusin ini dulu, 4 ini dulu, pedang, belati, baju, sama sarung tangan. Kalau kalian kurang, tapi kalau kalian nggak kurang batunya, kalian bisa top up, kalian bikin pink semua. Di sini kan ada pink bintang 4 nih ya. Tapi kalau yang ini yang T7 nggak bisa dibikin pink bintang 9. Karena di pink bintang 9 itu adanya di T9, T10, T11. Nah, ini ya. Jadi saya saranin seperti yang teman-teman kemarin saranin juga, itu T7 ini bisa nih. Ini ringan soalnya. Nah, ini ya. Oh, saya punya ternyata. Bentar, saya cek dulu ya. Storage. Batunya mana ya? Apa udah saya pakai nih? Bentar. Apa udah saya pakai? Udah saya pakai nih batunya. Baru dapet 1 nih, pecahannya dia harus ada 4 ya. Ya nantilah. Jadi ini tahapannya. Yang 4 utama ini pedang, belati, baju, sama sarung tangan. Itu paling penting di WH sih waktu itu di Wheel Hunter ya. Lalu selanjutnya bebas. Oke, ini yang keduanya. Lalu yang selanjutnya adalah rahasia power saya ya. Rahasia power saya untuk bermain event itu ada di, bentar, saya ini lokasinya, letaknya ya. Kalau Daiti itu nggak terlalu sih. Nah, kalian bisa lihat seperti ini, mungkin cara yang lebih mudah ya. Kita akan ambil baby girl aja ya. Cek file. Nih, ini akun top up nih. Ini kan top up nih. Aduh, nah ini top up nih. Ini top up nih. Ada nekel ya, ini top up. Itu top up nekel ya. Terus Infinitive Glove. Nah, ini di film lain anjir. Di film apa ya? Yang Fantastic Glove itu loh, yang ada batunya 5. Lupa saya kalau lagi kayak gini. Pokoknya di film ini kan film anime ya, itu kan filmnya bukan anime ya. Tapi nggak apa-apa lah. Ada Infinitive Glove gitu ya. Kalau di punya saya, bentar dulu. Saya pengen. Nah, ini ya. Ini game lain sih. Tambahan ini. Ini bukan basic yang perlu kalian bangun ya. Ini tambahan aja kalau kalian mau gitu ya. Tapi kalau mau murni game anime ya nggak usah pakai inilah. Jadi tercemar gitu ya. Anime kok ada ini gitu ya. Ya udahlah. Oke, kita langsung tadi kembali ke pembahasannya. Kita akan lihat dengan baby girl ya. Ini hanya untuk perbandingan yang kalian harus upgrade ya. Ini di overview-nya karakternya nih jauh banget ya, 18, 15. Bukan itu sih. Walaupun saya kalah CP ya, bukan itu sih alasannya. Oke, di sini ada karakternya dia win 40. Nah, karakter ini kalian kan nggak tahu dari mana saja kan.
Nah kalian itu carilah ya karakter nih. Ini karakter nih nggak semuanya top up, ada yang free gitu ya. Yang free itu pasti bagus gitu. Yang kedua adalah gear itu saya menang, skill saya kalah, mau kalah semua saya kan. Koleksi insignia nih kenapa dia 0 ya. Ini dia belum ngerjain ya. Oke. Ya, aksesoris. Kalau ini sih tambahan sih. Ya udah itu aja sih reviewnya teman-teman. Rahasia kenapa saya bisa bermain bagus di event itu adalah Meridian. Utamanya adalah Meridian. Yang lainnya sih tambahan aja sih teman-teman. Udah itu aja ya. Ini mau ngebahas Meridian tapi panjang banget ceritanya. Oke, terima kasih, sampai jumpa lagi, sampai ketemu lagi bersama saya.